wabarakatuh. Bunda apa kabarnya? Mudah-mudahan Bunda selalu diberi kesehatan. Sebelumnya Bunda, saya ucapkan selamat dulu atas kelahiran buah hatinya. Nah, sekarang nih Bunda, apa yang dirasakan Bunda setelah melahirkan? Pasti Bunda merasakan suatu kebahagiaan. Nah, tentunya kebahagiaan ini diikuti dengan bagaimana sih cara membesarkan buah hati atau merawat bayi baru lahir. Nah, segmen ini saya akan membahas mengenai perawatan bayi baru lahir. Pastinya Bunda yang baru pertama kali mengalami yang namanya pengalaman berharga untuk kehamilan anak yang pertama, ada rasa kebingungan. Bagaimana sih caranya merawat bayi baru lahir? Seperti merawat tali pusarnya, kemudian bagaimana cara memandikan bayi, bagaimana cara membersihkan mungkin di area kulit bayi yang masih sensitif, dan juga bagaimana menjaga agar bayi ini tetap nyaman. Nah, saksikan ya Bun ya, untuk sesi kali ini kita akan membahas masalah perawatan bayi baru lahir. Baik Bunda, untuk perawatan bayi baru lahir di sini pasti Bunda merasakan juga ya ketika melahirkan, aduh bayiku gede gitu, atau bayiku kecil. Nah, berapa sih berat badan bayi yang normal? Dikatakan berat badan bayi lahir normal itu di antara 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram. Sehingga dari sisi umur kehamilan pun ada batasannya, yaitu umur kehamilan yang disebut aterem itu 37 minggu sampai 40 minggu itu dalam batas normal. Nah, Bunda yang akan kita bahas kali ini adalah perawatan bayi baru lahir di antara berat badan 2.500 sampai 4.000 gram dengan umur kehamilan ibu ketika melahirkan 37 minggu sampai 40 minggu. Dan di sini yang akan saya bahas adalah kelahiran dengan normal atau spontan maupun operasi sesar. Jadi Bunda, kita akan bahas dulu satu persatu. Karena apa? Karena di sini Bunda pasti akan mengalami yang namanya hambatan, terutama pada kelahiran anak pertama. Bagaimana sih caranya untuk bisa merawat bayi yang baru lahir? Nah, ketika kita mengalami namanya kesehatan kita mungkin sedang menurun nih karena kelelahan, semalaman, seharian kita menyusui buah hati kita akan ada rasa mungkin suatu ketika kita lelah. Nah, kita bisa minta tolong oleh suami atau keluarga yang lain, tetapi kita perlu mengetahui prinsip-prinsip dari perawatan bayi baru lahir ini. Pastinya Bunda akan saya ajak diskusi nih, gimana ya caranya dan apa sih manfaatnya gitu ya, sehingga kita tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Nah, manfaat dari perawatan bayi baru lahir itu yang pertama adalah kita menjaga agar bayi kita ini benar-benar terawat dengan baik, meliputi terjaga dari kebersihan, terjaga dari suhu tubuh bayinya agar tidak terjadi infeksi, kemudian terjaga dari kenyamanannya, sehingga si bayi ketika dirawat dengan baik, dengan benar, dia akan nyaman dan dia akan menyusu ke ibunya pun lebih enjoy lagi. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah satu, perawatan tali pusar pada bayi. Nah, Bunda, perawatan tali pusar pada bayi itu kadang-kadang nih kita masih bingung mau digimanain ya ini tali pusatnya, karena disitu habis lahiran terus dijepit. Nah, ketika pulang Bunda masih takut gimana, karena apa, jepitan di tali pusat itu kalau tidak benar dalam perawatannya itu bisa mengakibatkan infeksi. Infeksi ini sangat berbahaya dan bisa menyebabkan kefatalan pada bayi, yaitu paling parah yaitu kematian. Nah, di sini Bunda sangat riskan sekali kalau kita tidak menguasai atau tidak dibekali ilmu tentang perawatan bayi baru lahir. Nah, yang pertama untuk perawatan tali pusar ini dibiarkan terbuka dan kering ya, terbuka dan kering. Artinya apa? Artinya ketika tali pusar ini belum lepas ya, belum lepas atau belum puput istilahnya, di sini Bunda tidak memberikan sesuatu apapun di atas tali pusat yang belum lepas atau belum puput. Salah satunya adalah tidak perlu diberikan ramu-ramuan.
Kalau zaman dulu kita masih mendengar itu dikasih ramuan seperti kunyit, seperti temulawak mungkin, atau seperti rempah-rempah yang lain. Nah, itu tidak perlu, karena justru itu akan mengakibatkan infeksi. Nah, kemudian apalagi? Yang kedua adalah biarkan terbuka. Kalau zaman dulu ya, itu masih diberi yang namanya kasa. Nah, sekarang itu sudah tidak perlu diberikan kasa lagi sampai tali pusat ini benar-benar lepas sendiri. Nah, Bunda, bagaimana sih caranya agar tali pusat ini bisa cepat gitu ya lepasnya? Pastinya kita akan memperhatikan ketika waktu mandi tadi, selesai mandi harus segera dikeringkan. Nah, dikeringkan ini benar-benar harus kering supaya tidak terjadi kelembapan atau malah masih basah, atau nanti ada bau-bau yang tidak sedap gitu ya. Nah, itu yang menjadikan kita perlu waspada terhadap perawatan tali pusat pada bayi. Dan tidak perlu juga diberikan seperti betadine atau alkohol, itu tidak perlu lagi. Biarkan saja terbuka. Nah, lalu cara memandikannya bagaimana? Kalau masih ada tali pusatnya, itu ada yang masih takut, Bunda ya. Ada yang malah nggak berani nih dimandiin gitu ya. Jadi cuma ditaruh aja di tempat tidurnya bayi, kemudian di lap-lap gitu ya. Nah, itu kurang tepat. Nah, yang benar adalah dimandikan biasa saja, Bun. Jadi Bunda menyiapkan ember gitu ya, tempat mandi itu 2, kemudian diisi air hangat, pastikan suhunya jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Kemudian setelah itu Bunda pastikan juga ketika memandikan bayi itu dipegang lengannya dengan kuat dan dicelupkan di air tersebut, sehingga nanti Bunda bisa melihat nih tali pusat yang tadi itu, yang belum puput tadi, yang belum lepas tadi, apakah sudah apakah sudah terendam dengan air atau belum. Nah, biasanya dia dimandikan pakai sabun, terutama juga pada bagian tali pusat tersebut, karena ketika dimandikan si bayi, ketika posisi tali pusatnya masih ada jepitnya, kadang-kadang Bunda takut, saya takut nih nanti kena apa-apa, keluar darah. Enggak perlu takut, karena itu nanti akan kempes, kemudian akan mengering dan dia akan lepas. Nah, prosesnya sama, dia dimandikan, dicelup di ember gitu ya, di air, kemudian pelan-pelan dikasih sabun juga. Nah, seperti itu Bunda cara memandikan bayi untuk perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. Nah, biasanya tali pusat ini akan lebih cepat ya untuk puputnya gitu, bisa 4 hari, bisa 5 hari, ada juga yang 3 hari itu sudah lepas. Nah, sehingga Bunda tidak perlu khawatir kalau misalnya nih, aduh saya lagi capek nih. Nah, itu bisa minta tolong keluarga atau juga suami untuk memandikan bayi dengan cara atau prosedur prinsip yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi aman gitu ya, bersih. Nah, apalagi Bunda untuk perawatan bayi baru lahir, selain merawat tali pusat bayi, kemudian memandikan bayi, kemudian yang ketiga adalah menjaga kebersihan pada kemaluan. Nah, biasanya nih kalau bayi baru lahir itu kan sering minum ASI atau sering menyusu ibunya. Nah, begitu pula dengan frekuensi buang air kecil si bayi, dalam sehari bisa lebih dari 6 kali ya ketika menyusu si ibu. Terus bagaimana cara merawat bayi yang baru lahir? Hubungannya dengan membersihkan kemaluan ini. Jadi lebih sering aktivitas bayi mengeluarkan urin atau buang air kecil, dan pastinya buang air besar. Jadi Bunda sebisa mungkin menghindari menggunakan popok diapers ya. Pastinya ini masih sering kita jumpai ya. Bunda-bunda pengen fleksibel, bunda-bunda pengen lebih nggak capek gitu ya, karena kalau nanti di kain dia akan capek dicuci gitu ya. Nah, sehingga bayi yang baru lahir udah dipakein popok diapers yang sepanjang hari gitu, dari pagi sampai malam ketemu pagi lagi. Nah, itu tidak disarankan karena resiko sekali terjadinya ruam popok atau merah-merah itu di sekitar kemaluan bayi. Nah, lalu bagaimana kalau bayi laki-laki? Mudah sekali ya untuk membersihkan bagian alat kemaluan ini, tapi kalau bayi yang perempuan
sangat diperhatikan sekali untuk cara membersihkannya, yaitu dari atas ke bawah ya, sehingga dengan kapas mungkin bisa dicelup dengan air hangat, kemudian diusap dari atas ke bawah gitu. Kemudian kita bisa membersihkan juga sekitar kemaluan tersebut, seperti area selangkangan, area pantatnya. Nah, mungkin masih ada sisa-sisa yang masih menempel, dan setelah itu dikeringkan. Karena apa? Karena masih juga ada resiko lembab ya, kalau tidak kering lembab sehingga ada jamur, sehingga gatal atau masih terjadi iritasi. Nah, seperti itu Bunda untuk cara yang ketiga, perawatan bayi baru lahir. Nah, tadi sudah saya sampaikan, yang pertama perawatan tali pusat, yang kedua cara memandikan bayi, yang ketiga menjaga kebersihan kemaluan. Nah, yang keempat di sini menjaga kehangatan bayi. Oke. Bagaimana cara menjaga kehangatan bayi? Nah, yang pertama adalah Bunda kenal yang namanya bedong. Perlu nggak sih dibedong gitu ya? Katanya kalau nggak dibedong kakinya nanti bisa jadi O. Bener nggak? Nah, ini pro kontra ya, pro kontra, atau mungkin ada pendapat gitu ya antara orang dulu sama orang sekarang. Nah, ternyata prinsipnya Bunda, di bedong itu tidak ada hubungannya dengan bentuk kaki ya, bentuk kaki bayi nanti bisa O gitu. Tetapi yang jelas adalah lebih fungsinya bedong itu menghangatkan badan bayi. Jadi bedongnya jangan kenceng-kenceng juga gitu, karena kalau kenceng-kenceng itu nanti pernafasan bayi juga akan terganggu. Kemudian ketika menyusu juga akan terasa kurang luasa gitu. Karena apa? Pernafasan bayi baru lahir itu masih di perut juga, sehingga ketika Bunda membedongnya terlalu kuat, karena nih Bunda harus lurus gitu kakinya, kemudian harus kencang gitu biar nggak rewel gitu. Nah, itu juga kurang tepat. Nah, jadi boleh dibedong ya, prinsipnya dengan mengutamakan kehangatan pada bayi itu kalau untuk masalah bedong. Nah, cari bedong yang bahannya juga lembut ya, jangan yang kasar ya, cari yang lembut. Kemudian perhatikan juga Bunda untuk suhu ruangan. Nah, suhu ruangan ketika Bunda memiliki bayi yang baru saja lahir itu benar-benar harus diperhatikan. Maksudnya seperti apa? Misalnya di kamar bayi itu ada AC, mungkin ada kipas angin, mungkin ada jendela di dekat bayi tidur. Nah, itu perlu diperhatikan. Apakah ini dingin gitu ya, agar bayi juga kedinginan gitu. Jadi bisa diatur semuanya, bisa diatur suhunya, bisa dikecilkan kipasnya, bisa dipindah tidurnya kalau di dekat jendela, mungkin seperti itu. Karena jangan disamakan kita ya yang sudah dewasa. Kalau bayi masih sangat sensitif sekali, terutama masalah dengan suhu. Resiko terjadi yang namanya hipotermi atau kedinginan gitu ya. Nah, itu yang masih terus kita ingatkan kepada Bunda, apalagi kalau diajak pergi atau jalan-jalan gitu, masih bayi kecil ya, hati-hati juga untuk masalah keamanan, kehangatan tubuh bayi. Oke, kemudian selanjutnya Bunda, apalagi yang penting ya untuk perawatan bayi baru lahir selanjutnya, pastikan Bunda menjaga selalu kebersihannya ya. Kebersihan contohnya adalah ketika Bunda mau menyusui. Ketika Bunda mau menyusui itu cuci tangan dulu ya, cuci tangan dulu, kemudian selalu pakai sabun, kemudian setelah mengganti popok. Nah, setelah mengganti popok, misalkan bayinya habis buang air kecil, habis buang air besar nih, jadi Bunda habis ganti popok, kemudian bayinya nangis mau menyusu. Nah, Bunda cuci tangan dulu, pastinya pakai air yang mengalir dan sabun ya, kita cuci tangan. Nah, itu adalah langkah-langkah Bunda dalam perawatan bayi baru lahir. Nah Bunda, langkah apalagi yang tidak boleh ketinggalan dalam perawatan bayi baru lahir, yaitu menjemur bayi di pagi hari. Nah, bener ya Bun, di sini kalau cuaca sedang bersahabat ya, artinya tidak mendung, tidak hujan, di sini kita bisa menjemur bayi.
Apa sih manfaatnya menjemur bayi di pagi hari? Jadi sinar matahari ya, sinar matahari dan juga udara segar itu juga sangat diperlukan atau penting untuk pertumbuhan dan juga pemeliharaan kesehatan bayi itu sendiri. Nah, kapan kita bisa menjemur bayi ya? Kapan? Yaitu di pagi hari di jam 7 sampai jam 8 pagi. Nah, di sini berapa lama? Bisa antara 15 menit sampai 30 menit. Nah Bunda, kalau kita perhatikan bersama-sama, tata cara dalam menjemur bayi itu adalah yang pertama. Yang pertama adalah bayi dijemur itu sebelum mandi aja Bun ya, sebelum mandi. Kemudian bayi dibiarkan dipakein popok yang tipis saja, artinya tidak usah tebal-tebal. Nah, pastikan seluruh badan terkena sinar matahari ya, dengan posisi posisi terlentang dan tengkurap. Nah, apa sih Bun manfaat bayi kok dijemur pagi? Nah, di sini Bunda, sinar matahari dan juga udara pagi itu kan masih segar ya. Nah, itu sangat penting juga untuk pemeliharaan kesehatan bayi, juga pertumbuhan bayi, karena ada vitamin D yang terkandung di dalam sinar matahari pagi. Nah, kapan kita menjemur pagi? Kira-kira jam berapa? Jam yang disarankan adalah jam 7 sampai jam 8 pagi selama 15 menit sampai 30 menit. Lalu bagaimana cara menjemur bayi di pagi hari? Yang pertama, cara menjemur bayi, pastikan bayi ini belum mandi. Jadi sebelum mandi pagi. Kemudian di antara jam 7 sampai jam 8 selama berapa tadi Bun? 15 sampai 30 menit posisikan bayi terlentang dan tengkurap. Lalu bukalah baju bayi dan ganti popok yang minim saja. Jadi nggak usah yang terlalu tebal ya. Kemudian hindarkan mata bayi ya dari sinar matahari langsung, jadi tidak terpapar langsung. Bisa ditutupin Bun pakai alat yang misalnya pakai topi, pakai popok itu sendiri, atau pakai buku, atau pakai kipas, apa yang bisa menutupi agar sinar matahari tidak terkena mata bayi langsung. Nah, ganti posisi ini setiap 15 menit. Jadi Bunda kalau 30 menit ya 2 kali ganti posisi, atau menyesuaikan si bayi. Misalnya dia nyaman nih kalau posisinya yang seperti ini. Nah Bunda bisa mengetahui kok nanti posisi bayi yang bayi itu nggak rewel ya, dia diem aja gitu ya. Nah, sambil dielus-elus juga boleh, karena pasti ada ikatan antara ibu dan bayi. Nah Bunda, yang terakhir adalah perawatan bayi baru lahir yang wajib Bunda ingat-ingat ini, yaitu pemberian ASI eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu ya pada bayi lahir, mulai bayi lahir 0 hari sampai dengan 6 bulan pertama, tanpa diberikan cairan apapun ya, tanpa diberikan makanan apapun atau minuman apapun, baik itu misalnya susu formula atau mungkin air tajin atau mungkin makanan-makanan seperti pisang, itu tidak disarankan. Nah, di sini Bunda kuncinya harus niat kuat ya, niat kuat, tekad untuk memberikan ASI. Bagaimanapun juga Tuhan sudah memberikan buah hati sehat, pastinya juga menyiapkan makanan untuk si bayi itu. Nah, berikan ASI eksklusif ya sampai 0-6 bulan. Nah, bagaimana cara meningkatkan ASI, meningkatkan produksi ASI agar Bunda bisa memberikan ASI yang banyak? Di sini salah satunya yaitu dengan perawatan payudara juga. Perawatan payudara di sini pastikan Bunda dijaga kebersihannya dan juga disering disusui ke bayi ya, on demand namanya, atau tidak perlu dihitung jam. Jadi ketika bayi itu menangis, udah berikan saja. Nanti juga ASI ini akan terserap kok di dalam tubuh bayi. Nah, itu pastinya Bunda. Yang terakhir adalah Bunda di sini kontrol rutin ya untuk kunjungan ke fasilitas kesehatan, yaitu memeriksakan kesehatan bayinya pada minggu pertama. Kemudian Bunda di sini juga masih melakukan kontrol kepada dokter ataupun bidan ya, untuk kontrol kesehatan bayinya tadi setelah minggu pertama di minggu kedua ya, sampai 28 hari kelahiran pertamanya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya Bun untuk video kali ini, untuk perawatan bayi baru lahir.
semoga buah hati Bunda diberikan kesehatan, kemudian Bunda juga diberikan kesehatan melewati masa nifasnya. Nah, silahkan share informasi berharga ini yang pastinya bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya, apalagi yang baru pertama kali mengalami proses kehamilan, proses kelahiran anak pertama. Mudah-mudahan bisa membantu bunda-bunda semuanya dan juga anggota keluarga lainnya untuk merawat buah hatinya dengan baik dan benar. Cukup sekian dari saya, sampai ketemu di segmen berikutnya dan salam sehat selalu Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.